lagi shalom. Kita mau siapkan hati kita di tempat ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan, amin. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami mau katakan Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Panggil Dia Bapa. Besar setiamu Bapa dalam hidup kami. Hingga pada pagi hari ini kami bersyukur Bapa buat pertolongan-Mu Bapa dari seminggu ini Bapa. Kami pada saat ini Bapa rindu memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami semuanya di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Engkau yang menyucikan kami Tuhan pada saat ini, supaya kami boleh layak Tuhan masuk ke altar-Mu yang kudus Bapa pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, kami berdoa Tuhan buat pelayanan kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati semua departemen Bapa. Biarlah Bapa Engkau memberkati Tuhan tim musik, tim WL, tim singer, tim multimedia, tim aser, semua yang terlibat pada pagi hari ini, supaya boleh memberikan yang terbaik guna untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami tidak menyombongkan diri Bapa. Kami boleh Tuhan
menjadi seperti Engkau Tuhan, menjadi ramah kepada orang-orang Tuhan, menjadi berkat kepada orang-orang Tuhan, menjadi terang dan garam kepada orang-orang Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang lemah Engkau kuatkan, yang Tuhan berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan, supaya boleh Tuhan dengan girang Bapa, dengan sukacita memuji Engkau Bapa. Engkau berkati juga Tuhan yang dalam perjalanan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai dan melindungi mereka sampai di tempat ini Tuhan, supaya kami Tuhan boleh melihat mereka di tempat ini memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat pos PI Sutomo Tower ini Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang mendatangkan jiwa-jiwa Bapa. Engkau berkati kami semuanya di tempat ini Bapa, supaya kami boleh berbeban Tuhan untuk mendatangkan, untuk menuai jiwa-jiwa supaya boleh hadir di tempat ini. Kami percaya dan kami melihat Tuhan, kursi tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Kami percaya Tuhan, kami akan memiliki gedung baru Bapa, yang dipenuhi oleh jiwa-jiwa Bapa. Itu adalah visi dan misi gereja kami Bapa di tahun ini. Biarlah Tuhan yang membuat nyata Tuhan visi dan misi gereja kami Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menjadikan itu Tuhan nyata Bapa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah juga kiranya Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan memberitakan firman-Mu, apapun yang disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, dan ajar kami Tuhan mengerti Tuhan setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa anak-anak Tuhan diserahkan ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita orang percaya berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, sama-sama kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Meskipun hujan di luar, itu tidak menyurutkan keinginan kita untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau bersuka akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap sungai sukacita daripada Tuhan memenuhi tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, sungai sukacita-Mu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacita-Mu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalamku. Kita ulangi pujian ini dari awal, sama-sama kita katakan,
Mari sama-sama bertepuk tangan di atas kepala yuk. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Kami siap melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sorakan haleluya. Sama-sama katakan sukacita kami dari Tuhan. Sekali lagi sukacita kami dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Engkau Bapa yang setia Tuhan. Engkau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau yang selalu turut bekerja dalam hidup kami. Tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Sebab itu kami katakan kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami tahu Engkau Bapa yang setia Tuhan. Bapa, Kau setia. Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Mulia, sebab itu kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Jiwaku aman bersamamu, lebih dari harta. Engkau segalanya bagi kami. Tidak dapat satupun menggantikan Engkau di hidup kami Tuhan. Jiwaku dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
apa yang kami perlu Tuhan. Rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Engkau yang termulia sampai selama-lamanya Tuhan. Kau tunjukkan. Amin Tuhan. Ya Allah Basyana yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi katakan kau tunjukkan, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia Tuhan, kau mulia, kau setia. Sesuatu hal dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersuka di dalam-Mu Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan. Engkau yang baik dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang ajaib, tak pernah terlambat pertolongan-Mu di hidup kami. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami tahu hidup kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Bapa yang setia, yang kuasanya terlebih besar di dalam hidup kami. Oh Tuhan, ajar kami menyembah-Mu, ajar kami seturut rencana-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah di hidupku. Karya-Mu nyata, karya-Mu sempurna di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ajar kami untuk cinta Tuhan, ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, mencintai tempat kediaman-Mu di hidup kami. Tiada yang lebih indah selain Engkau. Kami sembah Kau Tuhan. Ya Rabbas, ya Rabbas, ya kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, ada tangan Tuhan yang turun tangan untuk kami Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu takut, sebab itu kami tidak perlu gentar ya Tuhan. Engkau Bapa yang setia. Amin Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Amin Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu
kesempatan yang luar biasa ini kami kembali datang kepadamu ya Bapa. Kami naikkan doa pujian penyembahan kami hanya kepadamu di Sabat Kudus-Mu ini Bapa. Layakkan setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi yang hadir di tempat ini, untuk kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami ada sebagaimana kami ada, itu kami yakin dan percaya karena kasih karunia-Mu yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat cuaca yang luar biasa, kami masih boleh ada di tempat ini. Kami masih boleh berkumpul. Kami masih boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkatin setiap kami ya Bapa. Berkatin setiap jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini. Mungkin di antara mereka ada yang berbeban berat. Kami yakin dan percaya Tuhan akan yang melepaskannya. Tuhan akan membantu. Mungkin ada yang sedang berundung duka cita. Tuhan akan yang memberikan sukacita. Berkatin setiap kami ya Bapa. Bahkan kami berdoa juga buat jemaat mungkin yang tidak dapat hadir di tempat ini. Apapun yang menjadi kendala mereka, apapun menjadi hambatan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan ada bagi mereka. Tuhan akan buka jalan bagi mereka apapun yang mereka hadapi di tempat ini, bagi diri mereka sekarang ya Bapak. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan secara sederhana. Berikan telinga yang tajam buat jemaat-Mu untuk mendengar, hati yang luas, bisa memahami setiap firman-Mu yang akan hamba sampaikan, sehingga firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia ya Bapak. Kami siap berdoa, kami siap belajar hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya. Luar biasa, terima kasih. Ini kesempatan pertama saya boleh hadir di Postpace Nomo Tower. Terima kasih buat Pak Andrew yang sudah memberikan saya kesempatan di tempat ini. Karena saya baru pertama kali, izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Budi Hutagalung. Saya juga membantu Pak Andrew. Saya juga seorang staf di SDT Pelita Kebenaran. Selain itu setiap minggu juga saya aktif di dalam pelayanan di GBI Rumah Persembahan. Jadi saya bukan orang baru kalau dari secara gereja. Saya baru mulai pelayanan saya sekitar 10 tahun yang lalu. Di 2012 begitu saya lahir baru, saya memberikan diri untuk melayani Tuhan sepenuh waktu dan Tuhan Yesus membukakan jalan. Saya aktif sebagai pelayan multimedia di GBI Rumah Persembahan. Saya juga pernah diutus oleh STT dan gereja melayani saudara-saudara kita yang ada di Kinabalu dan ada yang di Kalimantan Utara. Itu kesempatan yang luar biasa bagi saya. Saya sudah menikah, sayangnya istri saya tidak bisa ikut karena sedang sakit. Tapi saya yakin dan percaya Yesus akan memberikan kesembuhan bagi dia. Haleluya. Itu saja dulu perkenalan singkat saya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu hal tentang bagaimana kita bisa bersinergi kerjasama dengan Tuhan untuk bisa memperhatikan jiwa-jiwa. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 3 ayat 4-9. Kita bisa baca bersama-sama. Karena ayatnya sedikit, jadi kita bisa baca sama-sama, tidak perlu berganti-gantian. Yang sudah mendapatkannya kita bisa bacakan dari mulai ayat 4, 2, 3 ya. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya?
Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Jadi saya mau sekilas sebentar menarik latar belakang dari kitab Korintus ini, biar supaya Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di kota Korintus pada masa itu, sehingga Paulus harus menulis kitab ini. Jadi bagi Paulus, kota Korintus ini adalah bukan sesuatu hal yang baru. Dia sangat sering di sana. Dia sering main ke sana karena dia tahu Korintus itu pada masa itu menjadi pusat perdagangan. Jadi dia tahu, oh nih sepertinya gampang untuk memberitakan Injil di Korintus pada masa itu. Nah sayangnya pada saat Paulus masuk ke Korintus pada masa itu ada terjadi perselisihan. Makanya tidak heran kalau kita buka dalam 1 Korintus 3, perikopnya itu bicara tentang perselisihan. Apa yang terjadi pada masa itu? Perselisihan seperti apa? Perselisihan antar jemaat. Jadi karena munculnya golongan-golongan itu, jemaat memikirkan aku golongan ini, aku golongan itu. Tanpa mereka sadarin, mereka seperti menyanjung siapa yang menjadi sanjungannya itu. Misalnya, karena saya terlalu kagum dengan Paulus, saya selalu dengar apa yang dibilang Paulus, sehingga apa yang dikatakan Apolos saya tidak mendengar, saya acuhkan seperti itu. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana antara Apolos dan Paulus pada masa itu bisa-bisa melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Bahkan pada saat terjadi perselisihan pada masa itu, Paulus melihat situasi yang terjadi di kota Korintus itu adalah suatu candaan. Enggak mungkin orang yang mengenal Yesus itu memecah belah lah, seperti itu bahasanya. Jadi dia itu anggap aja itu enggak betul. Itu adalah suatu candaan. Akhirnya dia mencoba memperbaiki situasi yang terjadi pada masa itu di Korintus. Dan ada juga kutipan yang saya cari dari Daniel Tanusaputra. Kenapa terjadi perpecahan, perselisihan pada masa itu? Dia mengatakan seperti ini, yang saya kutip dari Daniel Tanusaputra. Kebanyakan orang Kristen mengalami kehidupan rohani yang tanpa penghayatan sehingga stagnan. Tidak terjadi proses pertumbuhan dan kematangan karena masih melihat siapa golongan siapa. Jadi pertumbuhan iman Kristen pada masa itu, kalau kita tarik kembali lagi ke Korintus, mereka hanya terlalu kagum pada satu orang. Jadi pertumbuhan imannya itu apa? Stagnan. Artinya tidak bergerak gitu. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mensinergikan, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Allah. Untuk apa tujuannya? Memperhatikan jiwa-jiwa. Untuk pertama saya akan memberikan kata pengantarnya dulu, pendahuluannya tentang sinergi dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan sinergi dengan Allah? Sinergi itu kalau dikutip dari bahasa Yunani berasal dari kata sunergoi. Bisa juga kalau Paulus menulis katanya itu adalah sunergon. Sun artinya bekerja, ergon artinya bersama-sama. Jadi bicara tentang sinergi, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bicara tentang bekerja bersama-sama. Bagaimana kita bisa bekerja sama-sama dengan Allah untuk apa? Mencapai tujuan yang sedang kita inginkan dari ayat yang sedang kita pelajari hari ini. Jadi kita nggak akan melebar ayatnya, jadi kita tetap fokus ke dalam 1 Korintus 3 ayat 4-9 ini. Apa maksudnya dari pengertian dari kawan sekerja Allah, atau bagaimana caranya kita bersinergi dengan Allah? Yang pertama, menjadi kawan sekerja Allah itu bicara tentang supaya hidup kita terus diperbaharui. Manusia yang lama menjadi manusia yang baru, itu dulu. Bagaimana kita bisa mengenal Allah kita kalau kita masih hidup dalam kehidupan yang lama kita? Makanya di sini dikatakan pertama caranya adalah kita harus bersinergi dulu dengan Allah dengan apa? Memakai hidup yang baru.
Karena kita tahu setelah kita hidup dengan kehidupan yang baru, Tuhan akan memberikan karunia-Nya dalam hidup kita. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah mulai memilih Yesus sebagai juru selamatnya, sudah mulai meninggalkan kehidupan yang lamanya, saya yakin dan percaya pasti banyak jalan kasih karunia yang sedang diberikan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saya yakin itu. Kalau misalnya masing-masing di tempat ini misalnya disuruh kesaksian, kasih karunia apa yang sudah Bapak Ibu rasakan, teman-teman rasakan begitu memilih Yesus sebagai juru selamat. Pasti satu-satu itu disuruh ceritakan gak akan cukup 1 jam 2 jam. Dari situ kita bisa lihat. Cara yang pertama bicara tentang bagaimana kita menjadi kawan sekerja Allah itu, kita harus merubah hidup kita dulu. Dari yang lama menjadi yang baru. Contoh, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai pengerja, kita bisa menjadi kudus karena apa? Karena pelayanan kita. Apa yang kita lakukan mungkin setiap minggu lah. Jumat dan Minggu misalnya. Jumat kita ada ibadah FA, Minggu kita melayani di gereja Tuhan. Karena pelayanan yang kita lakukan itu membuat kita menjadi kudus. Kita berusaha apa? Meninggalkan hidup yang lama kita untuk apa? Menjadi hidup yang baru. Sekalipun terkadang dibilang gak ada manusia yang sempurna Pak. Benar, saya setuju itu. Tapi menuju kesempurnaan itu adalah hak kita. Selanjutnya apalagi yang dikatakan pengertian dari kawan sekerja Allah? Bagaimana dikatakan kita bisa bersinergi dengan Allah? Ini bicara tentang orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Seperti saya katakan tadi, tidak melakukan dosa lagi. Simpel saja seperti kehidupan saya yang dulu gitu. Dulu saya merokok, dulu saya seorang pecandu narkoba. 2012 saya memilih untuk terima Yesus sebagai juru selamat. Saya direhabilitasi, saya berubah, dan sampai sekarang puji Tuhan kasih karunia nggak habis-habis sampai sekarang. Bahkan saya nggak pernah bermimpi untuk sekian kalinya berdiri di mimbar seperti ini. Nggak pernah terpikirkan saya. Tapi itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Haleluya. Nah jadi dari sini kita bisa memahamin, kalau kita buka lagi di ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kita ini adalah teman sekerja Allah. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kita lihat lagi antara pelayanan Paulus dan Apolos, mereka memiliki hati untuk apa? Memikirkan jemaat. Seperti yang saya katakan tadi, Paulus menganggap perselisihan yang terjadi di Korintus itu adalah suatu candaan. Makanya mereka membangun itu antara Apolos dan Paulus tadi itu. Mereka memiliki hati, yuk kita bangun sama-sama. Jadi kalau misalnya kita lihat ayat 6 tadi, aku menanam, Paulus menanam, di situ maksudnya Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi nggak peduli apakah Paulus penting? Tidak. Apakah Apolos penting? Tidak juga. Yang penting siapa? Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Itu yang paling utama. Jadi makanya mereka menjadi rekan sekerja Allah. Jadi pelayanan itu tidak hanya cukup untuk bersinergi dengan Allah, tapi memerlukan rekan sekerja Allah. Jadi tidak hanya Tuhan, tapi kita juga kemanusiaannya juga gitu. Saya kasih contoh yang sangat sederhana. Sayangnya orang yang nggak ada. Suatu ketika saya sama Gary pernah bekerja sama. Kami membantu seseorang yang akan sidang promosi doktoral. Jadi karena kami rekan sekerja jadinya kan, bagaimana bisa mensukseskan Bapak ini yang sedang promosi doktoral. Kami memiliki pemikiran yang sama, yaitu kesuksesan Bapak ini untuk layak menyandang gelar doktor. Kami tim medianya, nah itu kami bisa bekerja sama. Bisa ya Ger? Bisa Bang. Apa yang harus kita bangun? Dari sini, dari sini, dari sini gitu. Dan akhirnya apa? Sidang itu berjalan dengan baik. Karena apa? Satu pemikiran saya dan Giri memiliki misi yang sama. Tujuannya apa? Acara doktoral itu selesai. Itu. Jadi saya nggak bilang, kau kan dari Pos PI Tower,
aku kan dari GBI Rumah Persembahan loh. Kami nggak memikirkan itu. Tapi bagaimana kegiatan itu selesai. Nah, inilah yang sedang terjadi pada masa itu di Korintus. Akhirnya apa? Persisan itu bisa selesai dengan kita membaca ayat-ayat ini. Nah, jadi selain bekerja sama, hamba Tuhan, teman sepelayanan itu juga harus apa? Saling mendoakan, menopang. Bagaimana bisa mungkin pos PI GBI Stomo Tower ini bisa tetap ada kalau tidak satu dengan yang lain saling mendukung, saling mendoakan. Tadi baru datang saya dengar, ayo siapa yang baru datang gak berdoa harus berdoa. Berarti kan ada, diingatkan berdoa itu adalah sesuatu hal yang penting. Luar biasa, jarang-jarang loh Pak saya dengar kayak gitu Pak. Terima kasih Pak, diingatkan. Bener loh Pak, selama saya datang ke cabang-cabang jarang ada yang mengatakan seperti itu. Luar biasa. Nah jadi kesimpulan bicara tentang kawan sekerja Allah itu artinya kita memiliki kawan yang sehati, yang sama dalam pelayanan Allah. Kita memiliki kawan yang sehati dengan sesama pelayanan dalam pekerjaan Allah. Nah kembali lagi di ayat 9 dijelaskan bahwa Paulus dan Apolos sedang bekerja dengan Allah untuk apa? Mengabarkan Injil di dalam dunia. Paulus dan Apolos bekerja sama apa? Untuk mengabarkan Injil biar supaya sampai ke ujung-ujung dunia. Nah, itu tadi bicara tentang sinergisitasnya. Terus bagaimana caranya? Itu yang kita perlu. Biar supaya apa? Goal kita itu harus dapat. Cara yang pertama itu, maka para pelayan dan jemaat itu harus saling bekerja sama dengan Allah. Jadi ketika kita datang ke gereja para jemaat Tuhan, ini bukan hanya menjadi tanggung jawab jemaat pengerja, tapi kita sebagai jemaat pun bertanggung jawab untuk gereja ini gitu. Kalau kursi masih ada yang kosong, tugas kita bawa, yuk. Jadi jangan pengerjanya memang ada kerja itu. Enggak seperti itu. Bawa, yuk. Nanti saya akan kasih kesaksian tentang hal ini. Nah, jadi menjadi seorang pelayan Tuhan itu adalah keputusan yang diambil seseorang. Seperti saya katakan tadi, 2012 saya memutuskan untuk apa? Sepenuh waktu mengikuti Tuhan, dan ternyata Tuhan dengar doa saya. Sampai 2022 ini bicara tentang sleep, maksudnya meninggalkan Tuhan sebentar atau apa itu nggak ada. Tuhan masih terus ada membantu saya gitu. Itulah yang menjadi hadiah. Begitu kita memilih untuk melayani Tuhan dan Tuhan memberikannya, itu menjadi hadiah bagi kita. 2 tahun saya mengikuti training Pak. Setiap hari Minggu kalau pelayanan dulu masih ada Medan Plaza. Medan Plaza itu kan 4 kali ibadah kan. Yang ibadah terakhir itu yang jam 16 sampai jam 18. Paginya saya masih di JW Marriott. Jam 8 sudah mulai. Jam 8 selesai jam 12. Pada masa itu ibadah masih 2 jam. Satu sesi. Setiap minggu itu saya lakukan, setiap minggu dengan memakai baju putih. Karena saya masih training. Dan bajunya sampai sekarang masih bagus. Jadi saya kesaksian sedikit, baju putih itu kan karena kerannya itu selalu hitam. Karena sering disikat akhirnya koyak. Saya sayang dengan baju ini. Saya tanya ke tukang jahit, bisa nggak yang koyak ini diakalin? Biar supaya saya bisa pakai. Oh bisa. Gimana caranya? Dia tinggal putar aja tuh kerahnya. Benar juga ya gitu. Dan akhirnya baju itu bisa saya pakai sampai sekarang gitu. Nah itu yang saya nikmatin gitu. Jadi bagaimana cara kita itu bisa bersinergi dengan rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita untuk apa? Memuliakan Allah. Karena seperti katakan tadi, itu kan hadiah. Bapak Ibu kalau misalnya
diberikan hadiah misalnya dari orang yang spesial, dari suami atau istri, hadiahnya dibuang atau tetap dipakai? Pasti disayangi kan? Nah itu, karena itu hadiah bagi saya pelayanan itu, makanya lewat baju itu saya sangat menghargai proses, salah satu benda mati gitu ya, mengikuti proses perjalanan saya selama training 2 tahun, dan saya menikmatin itu. Nah kalau balik lagi ke dalam kitab Korintus ini, kembali lagi Paulus menggunakan kata sinergi dengan Allah. Dia suka menggunakan kata sinergi ini, bekerja sama. Jadi dia yakin dalam pekerjaan dia ini dia tidak hanya sendirian. Karena apa? Sudah ada Apolos tadi itu. Paulus bekerja sama dengan Allah, Apolos bekerja sama dengan Allah, Apolos bekerja sama dengan Allah. Kira-kira seperti itu dia gambarannya. Di ayat 5, Paulus lagi kembali katakan, Paulus dan Apolos menyatakan bahwa mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika mereka melayani jemaat yang ada di Korintus, mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka nggak bilang lagi aku golongan ini, aku golongan itu. Status mereka sama. Mereka bicara tentang pelayan Tuhan. Sehingga apa? Mereka membagi pekerjaan mereka. Aku kemari, kamu ke situ. Biar supaya apa? Menyebar. Nah, menjadi rekan sekerja Allah itu, atau memiliki sinergi antara Allah dengan kita itu, artinya mengambil bagian dalam mewartakan kepada semua bangsa tentang Allah yang kita percayai. Paulus suka mengulang-ulang kata ini, berarti ada sesuatu hal yang penting harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa menjadi rekan sekerja Allah, bagaimana kita bisa memiliki sinergisitas antara Allah dengan kita sebagai umatnya, sebagai pengerjanya. Untuk apa? Mencapai tujuan yang sedang kita inginkan. Seperti minggu ini temanya katanya memperhatikan jiwa-jiwa. Berarti ada goal yang besar yang sedang diharapkan gereja di tempat ini tentang memperhatikan jiwa-jiwa. Balik lagi kepada ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Apa yang dimasukkan di sini? Saya katakan lagi, Paulus dan Apolos adalah pekerja di ladang Allah dan tukang bangunannya Allah. Paulus dan Apolos itu pekerjanya, mandornya itu Tuhan. Kalau kita ambil bahasa yang sangat sederhananya. Jadi ketika situasi yang sangat tegang pada masa itu di Korintus, Paulus tetap mengingatkan mereka, jangan lupa tetap harus ingat Allah. Sekalipun kalian sedang menyanjung orang yang sanjungan kalian itu, tapi ingat tujuannya satu apa? Ingat Allah. Biar supaya apa? Tidak hanya Paulus dan Apolos yang bisa bersinergi. Jemaat yang ada di Korintus pada masa itu pun bisa bersinergi juga dengan Allah. Pelayanannya itu berkembang. Jadi setiap orang masing-masing mempunyai pelayanan yang berbeda. Pengerja di sini pasti punya talentanya berbeda-beda. Ada yang biasa sangat paham tentang musik, ada yang bisa paham dengan multimedia, bagaimana yang bicara tentang hospitality, semua punya kekhasan yang berbeda-beda. Tapi untuk itulah setiap orang yang memiliki kekhasan yang berbeda-beda itu harus bersinergi biar supaya apa? Menjadi satu. Jadi kita rangkum di dalam pos PI GBI Stomo Tower gitu. Yang paham ini, yang paham ini, yang paham ini bersatu buka gereja. Jadi dengan memakai kemampuan pelayanan yang berbeda-beda itu yang sedang kita miliki saat ini, misalnya dalam membangun gereja ini, kita bisa diberi kesempatan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain.
Ketika kita lemah, ada hal yang lain, hal yang positif yang bisa diberikan kepada kita untuk kita bisa bangkit. Kita bisa main drum, yang main gitar nggak bisa main drum, dia berusaha. Kok aku nggak bisa ya? Maka yang main drum memberikan kekuatan kepada yang main gitar biar supaya apa? Dia bisa jadi main drum. Inilah latar belakang tentang kisah dari 1 Korintus 3:6-9 ini. Jadi enggak penting siapa yang bisa main drum, siapa yang bisa main gitar, yang penting adalah tujuannya memuji, menyembah Tuhan. Jadi pelayanan Paulus kalau kita lihat di sini bicara tentang penginjilan. Makanya enggak heran Bapak Ibu, Paulus sampai menulis sampai 13 kitab di Perjanjian Baru. Hitung aja itu. Karena dia menginjil ke kota-kota kan. Maka tadi saya bilang di awal, kota Korintus bagi Paulus itu bukan kota hal yang baru bagi dia. Sebelumnya dia sudah memahami, sudah melihat demografi dari kota Korintus itu. Makanya dia sangat gampang diterima di situ. Nah, pelayanan si Apolos ini apa? Berkhotbah. Jadi ini kan dua hal yang berbeda, satu menginjili, satu yang berkhotbah gitu. Antara penginjilan dan berkhotbah memiliki goal yang sama, memuliakan nama Tuhan gitu. Antara Apolos dengan Paulus memiliki tujuan yang sama, membawa jemaat yang ada di Korintus pada masa itu bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar, tanpa memikirkan sanjungan siapa, golongan siapa gitu. Sehingga apa? Mereka memiliki kebenaran sesungguhnya yang absolut tentang apa? Tentang Tuhan itu. Jadi jemaat yang ada di Korintus pun pada masa itu udah biasa mengenal Allah siapa, tanpa harus memikirkan embel-embel aku dari golongan ini gitu. Jadi mereka mencoba untuk mengabaikan hal itu. Itu tujuannya. Nah lalu hasil apa? Nah, ini tadi kan caranya bagaimana. Kita sekarang bicara tentang hasil. Caranya misalnya sudah kita lakukan, hasil apa yang kita dapat kalau caranya itu sudah kita buat. Jika kita memperhatikan jiwa-jiwa, hasil yang kita dapat kalau kita baca dari 1 Korintus 3:4 ayat 9 sampai 9 ini, yang pertama bicara tentang persatuan umat. Kalau kita tadi waktu caranya sudah mencoba menyatukan, hasilnya apa? Mereka bersatu. Usaha yang kita lakukan, hasilnya apa? Terjadi. Jadi persatuan bicara tentang satu kata yang merupakan impian dari para pemimpin gereja atau pelayan Tuhan. Jadi bukan hanya gereja saja yang menginginkan persatuan. Organisasi dimanapun selalu ingin yang namanya persatuan. Nggak salah juga itu, Pancasila itu sila ketiga bicara tentang apa? Persatuan Indonesia. Jadi setiap orang selalu menginginkan persatuan dan kesatuan. Tujuannya apa? Biar supaya tidak ada perpecahan itu tadi. Persatuan umat itu harus terjadi gitu. Teman-teman yang sedang melayani, teman-teman pernah melayanin atau pernah apapun itu ceritanya, coba bawa orang yang di sekitar kita itu masuk ke dalam FA misalnya, ke dalam family altar. Gabung yuk, biar supaya apa? Biar kita bisa merasakan persatuan umat tadi itu. Datang yuk gitu. Datang aja dulu. Masalah penting atau tidak FA itu kita cari tahu. Pas di dalam kita cari tahu pasti dapat itu pengertiannya apa. Waktu saya masuk 2012 saya pernah ditanya, udah masuk FA? Saya tanya sama yang wawancara saya, FA itu apa? Padahal itu salah satu syaratnya. Kom saya udah, baptis Islam udah, FA yang belum pada masa itu. Gabung aja dulu, cari dekat-dekat rumah untuk masuk ke dalam FA.
Tapi entah kenapa pada saat saya berusaha mencari, pertama kali saya cari, saya dapat nomor kontaknya, saya telepon, Pak, saya kan sedang mau melayani nih di Medan Plaza, jadi saya harus masuk FA dulu, saya bilang. Oh silakan Pak, silakan bergabung, karena saya tinggal di daerah Binjai, dikasih yang FA yang ada di Binjai. Selesai saya telepon, pas di hari H saya akan datang, saya telepon bapak itu lagi. Setelah seminggu kemudian, yang ngangkat istrinya, ternyata orangnya sudah meninggal dunia. Tuhan Yesus, saya bingung, loh kok saya mau masuk FA kejadiannya seperti ini gitu. Setelah itu saya bingung, gimana, apakah pantas, karena saya masih baru pada saat itu. Saya tanya ibu ini, Bu, FA itu di mana ya gitu kan. Jadi saya, oh yaudah Bu, kemarin saya pernah komunikasi dengan Bapak, saya mau bergabung dengan FA. Oh iya Pak. Udah, akhirnya saya mengucapkan duka cita, habis itu selesai pada masa itu. Jadi FA apa yang saya masukin, kami memiliki kelompok kecil pada masa itu, kami bangun sendiri. FA ini menurut saya, perkumpulan ini kan bukan bicara tentang legalitas atau tidak, tapi bagaimana perkumpulan kecil ini dulu bisa memiliki visi misi yang sama untuk apa? Memuji, menyembah Tuhan, itu dulu. Pelan-pelan saya gabung dengan kelompok kecil yang juga di dalamnya adalah pengerja gereja, ada yang pendoa, bahkan sekarang sudah ada yang menjadi gembala di Samosir sana. Saya ngikutin dia. Jadi bagi saya itulah FA pada masa itu. Jadi dari situ saya paham, oh ini toh yang namanya family altar. Setiap sharing firman Tuhan udah selesai ditanya, apa yang kau alami saat ini? Jadi saya merasa diperhatikan. Tiba-tiba saya merasa diperhatikan. 98 sampai 2012 bulan Juni saya ini anak hilang. Anak hilang maksudnya apa? Saya bebas melakukan hal apapun, seperti yang saya katakan tadi. Saya seorang pecandu, SMA saya hancur, tapi saya bisa lulus. Aneh juga gitu kan. Mungkin itu juga kemurahan Tuhan gitu ya. Waktu ujian, kalau anak sekarang bilang UN, kalau saya dulu ada namanya EPTA-EPTANAS, evaluasi belajar tahap akhir nasional. Pada tahap itu yang harus saya ikutin 2 mata pelajaran. Pelajaran pertama tinggal habis 15 menit lagi, mulai dari setengah 8, 90 menit berarti sekitar jam 9. 8.45 saya baru hadir di dalam kelas. Itu kan pengawasnya dari luar sekolah itu kan, bukan dari sekolah kita. Dia heran, kamu memang siswa di sini? Iya Bu, saya bilang. Gimana kamu mau menjawab ini? Saya lingkarin aja gitu semua. Selesai. Puji Tuhan saya bisa lulus. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan di balik itu, tapi saya mengucap syukur. Makanya dari 2012 saya bertobat. 2013 sepertinya ada yang hilang yang saya lakukan pada masa itu. Saya memperbaikinya. Jadi 2013 itu saya mulai belajar Pak. Saya mulai masuk S1 di STT. Saya tamat 2017, saya diutus tadi saya katakan ke Malaysia dan Kalimantan Utara. Pulang dari situ saya putuskan lagi untuk sekolah S2. Saya mau menembus kesalahan saya yang dulu yang pernah saya lakukan di masa SMA. Puji Tuhan juga. Saya nggak tahu Tuhan bekerja apa dalam hidup saya. S1 dan S2 saya tamat lulus dengan mahasiswa terbaik di STT Pelita Kebenaran. Saya nggak tahu apa kerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Ketika saya memiliki hati itu melayani yang dihadiahkan Tuhan itu, saya melepaskan semua keegoan saya. - 2008 kalau mundur lagi sedikit, saya mencoba untuk merubah. Saya kenal dengan yang menjadi istri saya saat ini. Dia selalu membawa saya ke gereja. Dia mengenalkan GB ini sebenarnya pada saya. Dia tadinya agamanya sebelah, dia pindah,
Malah dia yang lebih Kristen daripada saya yang dari lahir sudah jadi Kristen. Dia yang bawa saya untuk baptis. Dia yang kenalkan ke saya GB itu apa. Dia yang ngajak saya kom. Nah, suatu ketika kami beribadah di GBI Binjai Mandarin, sore itu jam 6. Pada saat beribadah, keadaan saya sedang teler gitu. Saya sedang mabuk gitu kan. Pacar saya pada masa itu yang jadi istri saya yang sekarang ini tahu. Kayak mana aku mau ibadah, keadaan aku kayak gini, udah ikut aja gitu. Tapi saya tersentak gitu. Bayangin dalam keadaan mabuk, pendetanya ngomong gini, dia bicara tentang Roma 8 ayat 28. Ini juga salah satu jalan hidup saya, mulai memikirkan untuk saya memutuskan menjadi pelayan Tuhan. Kita baca itu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pendeta itu ngomong kayak gini, kalau selama ini kau mabuk, kalau selama ini kau mencuri, dan kau pikir kau diselamatkan oleh Tuhan gak ketahuan, jangan kau pikir itu kerjaan Tuhan katanya. Saya lagi mabuk gini, seperti orang berdoa kan, orang lagi udah selesai berdoa, saya berdoa gini terus. Mendengar itu saya langsung tegak, ih betul juga ya. Jangan kau pikir itu karena lagi beruntung aja kau itu gak ditangkap orang kau katanya. Tiba-tiba pendeta itu ngomong seperti itu. Dari situ saya mulai meneguhkan hidup saya. Iya ya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Habis itu pendetanya ngomong itu, kalau menurut kau selama ini kau mencuri, kau pakai narkoba segala macam, kau dilindungin, bayangkan kalau ini kita masuk ke dalam pemikiranmu ya katanya. Apa yang terjadi kalau misalnya itu kau melakukan hal yang baik? Pasti lebih dari ini yang bisa kau dapat katanya. Makin tersentak saya. Oh iya ya. Walaupun butuh 4 tahun ya, dari 2008 ke 2012 proses itu, saya selalu mengingatkan itu, tentang ayat itu. Roma 8:28, Roma 8:28, gak akan pernah saya lupakan itu. Saya bisa melihat contoh dari pacar saya yang sudah menjadi istri saya saat ini, pendeta yang memberikan pengajaran pada masa itu, Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Saya yakin itu dia konteksnya. Kalau kita tarik lagi, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, yaitu pendeta itu, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Nah itulah saya yang terjadi pada saat ini. Makanya dalam persatuan umat itu kita harus tahu, yakin dulu ini bisa terjadi. Kita bisa memperhatikan jiwa-jiwa kalau diantara kita semua ini sepakat untuk melakukan hal yang sedang kita inginkan gitu. Ada kutipan yang saya ambil dari seorang Paul, dia seorang pelatih bola, dia katakan, di atas kejayaan pribadi yang harus diutamakan lebih dahulu adalah mencapai kejayaan tim, karena rasa bersatu di dalam tim bisa menghasilkan seorang pemenang gitu. Jadi lepaskan dulu keegoan tentang seseorang yang ada bintang dalam sepak bola itu misalnya. Contoh misalnya di dalam satu klub ada Cristiano Ronaldo. Abaikan dulu, Cristiano Ronaldo gak akan jadi apa-apa kalau timnya itu gak berjuang untuk tim tersebut. Itulah yang menjadi tujuan kita gitu. Ada lagi seorang teolog yang bernama Walsh mengatakan, setiap anggota gereja perlu melihat orang lain sebagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Saat kita melihat orang lain, kita harus kembali kepada diri kita. Oh iya ya, dia kayak gitu. Kita sama nggak seperti itu? Kita sudah melakukan hal itu atau tidak gitu. Sehingga apa? Kita sebagai pengerja itu perlu menyadari bahwa setiap orang diselamatkan oleh Allah sama seperti dirinya. Setiap orang yang diselamatkan oleh Allah itu sama seperti diri kita. Kamu dan saya tidak ada bedanya. Inilah goal yang pertama yang kita dapatkan kalau kita sudah melakukan hal sinergisitas dengan Allah tadi. Yang kedua, ini yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi manusia rohani.
Ayat 6 mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Manusia rohani ini bicara tentang jiwa jemaat yang bertumbuh mengarah kepada Allah. Jiwa jemaat yang tertanam dan bertumbuh mengarah kepada Allah dengan mengikuti pola gaya hidup Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama saya katakan tadi itu bicara tentang persatuan umat. Yang kedua, bagaimana kita itu bisa menjadi manusia rohani. Ini hasil yang akan kita dapat untuk apa? Bisa memperhatikan jiwa-jiwa. Kalimat terakhir, apabila hal ini dilakukan dengan terus-menerus, kita bisa mengingat Allah dalam doa, maka kita tidak akan mudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa? Mengarahkan umat semakin bersatu dengan Allah, atau sering kita sebut dengan teosis. Amin. Saya ngundang pemusik. Ini lagu yang tadi. Oke. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah Menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri agar indah bagimu. Terima kasih. Hamba-Mu selesai ya Bapa. Biarkan pelajaran yang kami dapat hari ini boleh menjadi
rema yang baru dalam kehidupan kami memulai minggu yang baru di hadapan kami. Hamba yakin dan percaya firman ini bisa menjadi berakar, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami boleh memiliki hubungan yang dekat denganmu ya Tuhan. Kami memiliki sinergisitas denganmu ya Tuhan, untuk tujuan kami memperhatikan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang sudah diberikan hamba-Mu kepada aku ya Tuhan. Berkati tempat ini boleh menjadi berkat. Berkati GBI Stomo Tower ini boleh menjadi saksi-Mu. Berkatin pengerja-pengerja GBI Stomo Tower dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Andrew dan istri dan anak-anaknya, para pengerja, koordinator kebaktian ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka dalam pelayanan, apapun yang mereka kerjakan, di dalam nama Tuhan Yesus mereka akan berhasil dan beruntung. Jikalau ada kerinduan mereka untuk semakin lebih baik lagi dalam meningkatkan kualitas rumah Tuhan ini ya Tuhan, hamba yakin dan percaya kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak akan yang satu pun sanggup untuk menutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi keinginan hamba-hamba-Mu yang ada di GBI Stomo Tower ini akan terwujud. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kalau sampai di minggu keempat di bulan Juli ini kami masih boleh ada sebagai kami mana kami ada. Kami yakin dan percaya kasih-Mu yang tidak habisnya dalam hidup kami. Untuk itu juga Tuhan, tuntun langkah kami, lindungi langkah kami Tuhan. Untuk kami boleh memasukin hari yang baru yang ada di hadapan kami, yang tidak pernah kami masukin sebelumnya. Jaga setiap perbuatan kami, jaga lidah kami, jaga mata kami Tuhan, jaga telinga kami, agar kami boleh fokus dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pembina rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyusora Harjo dan keluarga. Kami mau berdoa juga buat Gembala Pembina kami Bapak Pendeta Richard Bambang Yonan dan keluarga. Gembala sidang yang kami kasih Bapak Pendeta Daniel Edi Prayetno beserta dua associate pastor Bapak Pendeta Dr. Ferry Yosua Ginting dan Bapak Pendeta Jansen Lase. Berkatin hamba-Mu ini Tuhan, pelayanannya. Bahkan kami memohon kepada-Mu, berikan mereka bahu yang kuat untuk mengangkat semua beban-beban yang sedang mereka hadapi pada saat ini. Mungkin mereka sedang terbeban tentang penyelesaian rumah persembahan nih Bapak. Kami yakin dan percaya lewat hamba-hamba yang sudah Kau pilih, lewat hamba-hamba yang sudah Kau tetapkan, mereka bisa menyelesaikan rumah persembahan sesuai dengan waktunya. Berikan kami juga pemikiran yang sama, visi misi yang sama, kami memiliki hati yang sama dalam menyelesaikan rumah persembahan itu ya Tuhan. Kami boleh saling mendukung, kami boleh saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga rumah ini tidak hanya sebatas gedung, tapi ada hadirat Tuhan di tempat itu ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat negara yang tercinta, negara Indonesia. Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Gubernur kami yang kami kasih Bapak Edi Ramayadi dan Musa Rajeksa. Wali kota kami Bapak Bobi Nasution dan Aulia Rahman. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemimpin-pemimpin bangsa, provinsi dan kota yang kami cintai ini Tuhan. Berikan roh hikmat takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan sesuai dengan perintah-Mu ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan, dalam mengambil keputusan apapun ya Bapa, semua dikaji hanya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kami juga berdoa buat garda terdepan yang menjaga keutuhan NKRI, TNI ya Bapa. Berkati Panglima Andika Perkasa. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan
keutuhan kedaulatan NKRI ini ya Bapak. Bahkan tidak lupa kami berdoa buat institusi Polri yang mungkin saat ini sedang dirundung kabar tidak baik. Kami yakin dan percaya Bapak, hal-hal yang kurang baik pada saat ini di tubuh Polri, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus akan terjadi terobosan, akan terjadi perubahan. Semua kasus apapun yang sedang ditutupin terbuka untuk keutuhan lembaga Polri itu sendiri ya Bapak. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami mau berpisah, pisahkan kami dengan kasih Kristus. Bahkan jemaat-Mu juga akan memberikan persembahan. Tangan-tangan Tuhan berkatin lipat gandakan, dan ini layak untuk menjadi dupa yang wangi di kerajaan surga. Tapi sebelum kami berpisah, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera. Kasih cinta Kristus yang akan menyertai kita lewat persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, melindungi kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Yang percaya dan diberkati bersama dengan saya katakan amin. Lalu Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sambil kita menyiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta jemaat untuk seminggu ke depan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Warta tambahan hari ini tanggal 24 Juli 2022 di GBI Sutomo Tower. Satu, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Yang kedua, ibadah raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 11 dan sesi kedua pada pukul 4 sore atau pukul 16. Dihimbau agar setiap jemaat yang hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menaktifkan nada dering HP atau di silent. Yang ketiga, bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi aser yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 dengan Bapak Edward dan 0821 6418 3467 dengan Bapak Torang. Yang keempat, mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA di GBI Sutomo Tower di ruangan ini di setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 6.30 sore atau 18.30. Yang kelima, Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 3 sore di tempat ini. Yang keenam, ibadah kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Yang ketujuh, kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta tambahan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sekian ibadah kita untuk hari ini. Untuk persembahannya dapat diberikan kepada kotak-kotak yang telah disediakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.